dengarin orang vivi mas. Mungkin kangen sangat tak. Alhamdulillah. Ngantos ngimpi-ngimpi kok kangen dari sini. Untung impine kali kula lek karo liyane kula. Sing parah ra jenengan. Mungkin tadi ki apa saking netizen itu kata pertanyaan. Badhe tanglet. Untuk sing tanglet itu kalau ketika dulu masih berkeluarga pasangan suami istri ini yang suami ini dolim gitu kan. Nah kemudian setelah itu setelah meninggal istrinya ini kalau mendoakan suami yang dulunya dolim padanya itu gimana kan? Oh iya. Ada juga itu kisah itu kisah nyata ya kisah nyata. Ini mungkin ya kejadiannya tidak jauh dari sini kayak tempat ini. Jadi ada seorang suami istri si N dan si M lah. Ya, si laki-lakinya itu memang suka keras, kasar, mirip. Pada akhirnya si suaminya ini meninggal dalam keadaan kecelakaan. Dalam kecelakaan ya ditabrak. Soalnya ini kisah nyata ya. Iya. Jadi dia bonceng di belakang. Nah oleh bis itu ternyata dari arah berlawanan ada kendaraan. Akhirnya yang boncengin malah nggak apa-apa, tapi yang di belakang ini meninggal dunia. Nah kebetulan si suami ini yang bonceng dan meninggal dunia itu ya suka berbuat dolim pada istrinya. Ya istrinya juga dalam tanda petik merasa kesedihan. Tapi ya waktu hidup ya namanya dizolimi suami kan ya perasaannya, tapi ketika sudah meninggal itu terasa ya ada beda gitu. Maka dalam Islam semua perbuatan kezaliman, kan zalim itu dibagi menjadi 3. Jadi pertama zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang tidak boleh sama sekali, yaitu menzalimi Allah. Paling kecilnya zalim pada Allah itu suudzon dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus belajar. Itu paling kecilnya. Paling besarnya zalim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melakukan kesyirikan. Jadi merasa Allah itu enggak memberi rezeki yang cukup untuk dia. Iya. Maka dia datang kepada bahasanya setan dan bala pasukannya untuk rezeki dan lain-lain. Ini zalim pada Allah dan ini dibahasakan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang ini urusannya juga pada Allah. Kalau dia sebelum meninggal dia itu sudah bertobat, ya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa. Kalau sebelum mati. Kalau sudah mati, ya sebagian ulama nggak diampuni, maksudnya akan mampir ke neraka. Innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian yang kedua adalah kezaliman kepada orang lain. Ini yang dalam pertanyaan ini masuk dalam kezaliman pada orang lain, karena pada akhirnya istri, anak itu orang lain yang dititipkan kepada kita. Itu amanah yang harus dijaga. Karena mendapatkannya juga kita dulu minta, jadi diberi Allah, maka menjaganya sebuah amanah. Maka ketika dizalimi dan maka kezaliman dan kezaliman itu tidak berhenti sampai meninggalnya, Rakyat Malu mengatakan ini sebenarnya bentuk dari kasih sayang Allah kepada yang dizalimi. Jadi agar kezalimannya itu tidak berlanjut, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil, dia tidak menyakiti. Ini sayang kepada yang ditinggal. Tapi sebenarnya juga
hal seperti ini juga Allah juga menyayangi kepada yang diambil, karena dia Allah Subhanahu wa taala menghentikan kezalimannya agar tidak terus bertambah. Jadi orang itu melakukan kezaliman kadang-kadang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah murka, enggak. Tapi memang Allah sayang pada dua-duanya, sayang pada yang dizalimi dan sayang pada yang menzalimi. Yang dizalimi biar tidak terus dizalimi, sedangkan yang menzalimi biar tidak melanjutkan kezaliman. Ini tinggal kezaliman yang kemarin itu tinggal yang dizalimi. Ketika dia bisa memaafkan, maka bagus. Tapi saya asal hasanata tamkuha. Ini kalau bisa mengikhlaskan dengan ikhlas, maka kebaikan itu untuk istri dimaafkan dengan pemaafan total. Maka ini juga akan menjadi peringan dosa untuk suaminya. Jadi dalam hal ini tadi si istri tadi masih berkewajiban untuk mendoakan suaminya yang sudah meninggal. Iya, kalau dia ingin memaafkan itu lebih bagus. Nah, tapi kalau seandainya tidak memaafkan, ya nanti akan berlaku hukum qisas di sana. Hukum qisas itu kalau di akhirat barang siapa membawa kebaikan, dia yang menerima kebaikan, maka kebaikannya dilimpahkan kepada yang telah dizalimi. Nah, ketika yang mendolimi ini sudah tidak punya kebaikan, maka keburukannya yang didolimi dilimpahkan. Itu qisas di akhirat. Tapi kalau seandainya memaafkan, maka dia tidak dihukum dan ini mendapatkan pahala. Karena memaafkan itu tinggi sekali. Kecuali dia meninggal dalam keadaan syirik dan lain-lain itu beda. Tapi kalau mendolimi bisa yubiannya kita bisa memaafkan. Maka doanya untuk ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu masuk, bisa pakai itu, bisa juga dengan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat gitu. Dan kezaliman yang ketiga adalah zalim pada diri sendiri. Nah, zalim pada diri sendiri itu bagaimana? Salah satunya ada rasa dendam pada diri kita. Jadi pada diri kita, kalau menyakiti diri kita sendiri, menyakiti diri sendiri. Misalnya kalau hukum awam ya minum-minuman keras, itu banyak kan nggak ada yang dirugikan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mensyariatkan, bahkan melarang segala bentuk kezaliman. Maka kalau kebencian, kemudian dendam, kemudian rasa yang akhirnya menyakiti diri kita sendiri, itu sebenarnya kezaliman pada diri kita sendiri. Nah, itu yang disebut dengan marad fi qulubihim maradun. Kalau itu nggak dihilangkan, fazadahumullahu maradun. Dan itu atap dari munafikan kalau menyakiti diri sendiri awal-awalnya. Jadi kalau ini yang kedua tadi, jadi tetap kalau bisa ya nasihat saya tetap didoakan, dimaafkan. Kalau nggak bisa ya memaafkan itu hati ya. Itu nggak bisa. Ya nanti ada qisasnya. Jadi orang yang pernah disakiti ya ada qisasnya. Tapi nanti dibandingkan menyakitinya besar mana kan itu sangat dilibatkan. Maka ikhlas itu yang paling mudah. Kalau di dalam Al-Quran orang kafir saja, orang kafir yang membunuh orang iman itu nggak ada qisas juga. Kalau dia sudah bertobat ya nggak ada qisas. Tabu apa musola kalau mereka itu bertobat kemudian sholat ya nggak ada qisas-qisasan. Dalam Islam itu indah, Islam itu baik. Maka itu orang kafir saja kalau dia sudah masuk Islam dia tidak perlu kita benci. Tapi ya perasaan Rasulullah sendiri itu ada loh rasa nggak nyaman dengan Khalid bin Walid karena kisah Hamzah yang dibunuh sampai orang pada tidak mengenal Rasulullah karena ada tanda tohnya. Dan walaupun Khalid bin Walid itu masuk Islam dan beliau sangat berjasa dalam Islam, tapi Rasulullah itu ketika melihat wajahnya Khalid bin Walid itu nggak mau, karena kadang
hanya pesan aja wadah dia orang baik, tapi hati saya itu selalu setiap melihat dia ingat ingat paman saya. Sehingga secara manusiawi memaafkan itu berat. Tapi kalau Rasulullah itu memaafkan, tapi ada rasa yang sangat mendalam terhadap pamannya. Ya Khalid bin Walid baik, maka Khalid bin Walid baik. Rasulullah juga kadang menjadi seperti manusia biasa ya, punya perasaan ingat kezalimannya Khalid terhadap pamannya itu ya gimana waktu itu yang mengalami Rasulullah kan. Maka sebagaimana kita mungkin ya sama, mungkin mulut bisa memaafkan, tapi hati itu sulit untuk melupakan. Itu kok kaedahnya para wanita, aku bisa memaafkanmu tapi saya tidak bisa melupakan. Yang saya jadi biasanya kata-kata mutiara tentang wanita. Iya, saya bisa memaafkan tapi saya tidak akan pernah melupakan. Nah, itu mungkin seperti itu. Bola itu kelebihannya wanita mungkin seperti itu. Jazakumullah khairan pencerahan eta. Amin. Mugi manfaat kangge kula pribadi. Amin. Bermanfaat kangge teman-teman di YouTube dan lain sebagainya. Amin. Allah bismillah. Mudah-mudahan ya jenengan rajin di sini ya saya itu. Insyaallah. Tapi kan kita nggak punya jadwal ya. Jadi sambil dewi ya kayak kita. Mau istiqomah tiba-tiba belok. Memang istiqomah berat kan. Nggih, matur nuwun kita nggih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.